101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Dan pagi hari ini kami juga akan berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Perokok Bijak dengan Bapak Suryo Koco. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi ya Binda. Apa kabar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Iya Pak Suryo, ini berkaitan mengenai kabar ya bahwa pemerintah akan revisi peraturan pemerintah untuk larang jual rokok batangan atau rokok ketengan begitu ya, dan akan atur rokok elektrik. Nah ini dari Komunitas Perokok Bijak melihat ini seperti apa Pak Suryo? Ya kalau dari kita sih biasa-biasa aja ya, karena memang pemerintah ini kan agennya industri anti rokok kan gitu. Jadi ya biar mau kita mau ngomong apa aja juga nggak akan didengar juga kan. Artinya ya mau bikin aturan nggak boleh ketengan ya monggo, mau naikkan cukai sampai 11%, mau berapa persen ya monggo aja. Karena sebenarnya yang membuat kita bingung ini kan pemerintah ini agendanya apa dengan rokok gitu. Ini yang sebenarnya perlu yuk duduk bareng, konsumen didengar, karena kita ini kan konsumen produk legal Mbak. Ini kan bukan tembakau, ini kan bukan ganja, bukan heroin gitu kan. Artinya yang memang ini diizinkan sebagai industri legal. Nah industri legal dengan banyak aturan, larangan ini, ya sebenarnya kita ini sedang punya agenda apa? Boleh dibandingkan industri rokok ya yang kemudian konsumennya memang ada gitu kan. Bandingkanlah dengan BUMN, duit negara ada di sana habis-habis kan gitu. Industri rokok ini nggak disupport negara aja, ngasih konsumennya menyumbang pendapatan negara hampir 9% dari total pendapatan kan gitu Mbak. Artinya sebenarnya maunya apa ini yang menurut kita ya sakarepmu lah, dipikir juga ngapain juga gitu kan. Ini kalau dari informasi di 2021 ada dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI pernah menyampaikan usulan agar pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan alias batangan demi menekan tingkat prevalensi perokok aktif di Indonesia. Dan ini berdasarkan hasil kajian tersebut begitu. Ini bagaimana Pak Surya melihatnya? Sekarang kalau kita menekan perokok aktif, ini kan sebenarnya kalau agenda teman-teman di sebelah sana, ini kan agenda jualan untuk tidak merokok tapi diganti dengan nikotin buatan. Rokok elektrik ya? Yang nggak tahu elektrik, nggak tahu oyo, nggak tahu konsultasi untuk berhenti merokok, itu kan duit juga tuh. Artinya ya itu jadi bisnis mereka, kita juga nggak pengen ganggu juga gitu kan. Nah kalau bicara prevalensi untuk orang akhirnya mengurangi rokok dan seterusnya, Mbak, kalau sekarang ini Mbak Binda hobinya jalan-jalan ke gunung gitu kan, ya kan? Karena memang sudah hobi, sudah jadi kebiasaan kalau boring, kalau lagi pikirannya lagi nggak enak, pengennya jalan ke gunung, ya kan? Ya dengan cara apapun kan mesti ke sana, mesti dilakukan. Umpama nih, biasanya kalau ke Gunung Agung di Bali harus pakai pesawat mahal, oke naik bus. Oke, naik mobil sendiri atau naik apa dan seterusnya. Artinya, ya memang kita mendapatkan kenikmatan itu dari rokok. Ya gimana pun caranya, ya kita akan cari jalan kan gitu. Kalau kata, rokok jadi mahal, apa kemudian akan berhenti merokok? Ya belum tentu. Switch ke harga rokok yang lebih murah. Atau bisa jadi, ya kita linting sendiri aja. Nggak kena cukai, cukup beli tembakau langsung dari petani. Apakah itu kemudian pasti otomatis menghentikan orang merokok? Enggak. Gitu. Artinya, menurut saya sih, ayo ya kita lihat bareng-bareng deh. Emang kalau kemudian nggak boleh jual ketengan, itu kemudian akan orang tidak beli rokok. Ya enggak juga, artinya bisa saja industri kreatif nih. Dari yang isi satu bungkus itu dari
12 batang kemudian jadi 5 batang, jadi 3 batang, kan bisa aja. Berarti kan nggak jual ketengan, jual dalam satu kemasan. Iya. Nah ini sebenarnya kan bukan kemudian ya asal ngomong kemudian oke, nggak boleh ketengan. Sekarang kalau nggak boleh ketengan, apakah kemudian akan ada polisi yang dikerahkan ketika ada pedagang kaki lima jual ketengan ke supir umpamanya kan gitu, yang di traffic light, kemudian supir sama penjualnya itu langsung dipenjara, kena hukuman. Apa siap negara untuk menegakkan aturan? Jangan bikin aturan yang kira-kira Anda nggak bisa tegakkan, kan kira-kira kayak gitu, Mbak. Artinya negara kita sudah punya banyak masalah, nggak usah ditambah hal-hal yang ciri-cirinya kayak gini lah, yang remeh-remeh kayak gini, kayak kurang kerjaan aja. Urus itu bagaimana tambang yang merusak lingkungan kita, yang menghasilkan duit ke negara berapa. Kok ini kan membantu petani tanam tembakonya, membantu pekerja yang linting, emak-emak yang tidak punya keterampilan jadi tukang linting, dapat penghasilan, anaknya bisa kuliah. Kan nggak mikir yang kayak gitu. Hanya mikirnya ya udah. Nah kalau memang mau dihentikan ya udah tinggal rokok jadi barang terlarang, selesai. Semua yang rokok di mana ketangkep di penjara kan gitu. Iya. Jadi kalau alih-alih hanya untuk menekan tingkat prevalensi perokok aktif, ini sepertinya agak kurang efektif begitu ya Pak Suryo? Iya, sangat tidak efektif. Sekarang gini, Mbak bisa lihat nih di toko-toko online ya, di media online. Sekarang sudah banyak alat-alat portable yang cukup dicas berapa menit, kemudian itu bisa dibawa, bisa untuk melinting, ada filternya. Jadi kita beli filter sendiri, kita beli sigaret sendiri, kita beli tembakonya, udah selesai. Mematikan industri pasti. Kalau sekarang orang serentak menggunakan kayak gitu, ada berapa ratus ribu ibu-ibu yang akan kehilangan penghasilan tuh di Kediri, di Surabaya dan seterusnya, karena mereka ya hidupnya jadi tukang linting kan kira-kira kayak gitu. Nah kalau kita berpikirnya lebih panjang, lebih luas, maka yang perlu diperhatikan oleh negara adalah bagaimana tembakau kita yang hari ini itu masih impor, solusinya kayak apa, meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimana kemudian rokok sigaret kretek tangan yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang tidak punya pendidikan tinggi itu dijaga dan seterusnya. Banyak hal yang kita bisa pikirkan itu daripada sekedar ngomong nggak boleh eceran, jualan, sekedar ngomong tentang bagaimana suntik booster dan segala macam yang itu cuma menghabiskan duit negara. Artinya kalau saya sih lebih menyederhanakan aja lah. Maunya negara apa? Orang negara aja terima per hari ini informasi yang saya dapat per hari ini itu cukai rokok itu sudah mencapai 180 triliun. Artinya itu angka itu yang ditargetkan sekitar 2000 triliun itu artinya bahwa kemudian punya potensi nih negara perokok ini punya potensi berpartisipasi menyumbang ke negara. Sekarang kalau kita ngomong kesehatan ya memang ada penelitian yang sangat detail berapa sih yang kemarin yang punya masalah kesehatan karena rokok, bahkan kemarin juga ditutup-tutupi ketika orang yang kena COVID itu lebih banyak yang tidak merokok daripada yang merokok. Artinya bahwa ternyata antibodinya terhadap COVID itu konsumen nikotin ini punya antibodi, itu nggak pernah dipublish kan gitu. Artinya ya udah monggo aja lah, mau nggak boleh ketengan, Pak Jokowi ngomong nggak boleh ketengan, silakan mau dinaikkan. Karena itu kena regulasi dengan undang-undang cukai, akhirnya batasan naiknya kemudian menaikkan harga eceran supaya maksimal 87% maksimal cukai itu harus maksimal 87% sudah terpenuhi, berarti harga ecerannya yang dinaikin. Ya mau nggak aja, artinya kan Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi sedang mengejar supaya penerimaan
penerimaan negara dari cukai kan gitu. Iya. Nah kalau mau fair ya fair aja, ngomong menaikkan, kalau memang mau menaikkan juga ya kasih fasilitas dong teman-teman perokok ini. Nah sekarang ini lantas sebaiknya bagaimana Pak menekan perokok aktif atau mencegah anak merokok yang aktif seperti itu? Kalau kita bicara menekan perokok, kami dari komunitas perokok bijak selalu menyampaikan yang belum merokok jangan pernah belajar merokok. Kita nggak pernah ngajari orang merokok. Boleh Mbak tanya siapapun, ada nggak yang ngajarin merokok? Nggak ada yang ngajarin merokok. Kemudian kalau bicara tentang perokok anak umpama, kalau kita mau bicara perokok anak, sebenarnya yang paling penting di mana? Kuncinya di edukasinya. Sekarang kalau umpama nih perokok anak berarti sampai SMA lah, belum boleh merokok karena 18 tahun, ya kan? Pastikan aja kalau anak sekolah ketahuan merokok, guru kemudian membuat tindakan. Sekali, teguran sekali, kedua, ketiga dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya bahwa kalau pelajar merokok, risikonya adalah dia tidak akan bisa dapat sekolah dimanapun kecuali ikut paket C umpamanya. Udah penegasan kayak gitu apa susahnya sih? Iya kan? Kalau tadi iya kan? Iya. Kalau tadi kan Mbak tadi menyampaikan bagaimana menekan anak-anak merokok. Ya udah tegakkan aja anak-anak itu kalau usia sekolah. Selesai. Ya? Kalau tadi seperti yang diceritakan Pak Suryo terkait mengenai kan sebenarnya ketika kita menjalankan hobi yang kita sukai begitu ya, ada banyak cara. Nah kalau dari teman-teman di komunitas perokok bijak ini seperti apa mungkin? Boleh dijelaskan juga, disampaikan kepada pendengar Pro 1 ini Pak. Sekarang kalau di kita Mbak, kita sepakat bahwa kita tidak akan membagi rokok ke mereka yang bukan perokok. Karena itu merugikan kita. Karena kalau dia cuma kemudian punya habit jadi perokok, akhirnya kan sering menghabiskan rokok kita Mbak. Kemudian kita sepakat tidak perlu ada pelajaran bodoh gitu loh. Pelajaran bodoh itu di ruangan ditulis dilarang merokok. Kita itu punya etika, punya adab. Ruangan kalau nggak ada asbaknya berarti nggak boleh merokok. Udah gampang itu aja. Mau AC mau nggak ber-AC, kalau nggak ada asbak berarti nggak boleh merokok. Itu yang selalu kita sampaikan. Kemudian kita anti dengan anak-anak merokok. Artinya kita selalu memberikan teguran kalau ada anak-anak yang merokok. Kita juga anti perokok. Dalam komunitas kami itu anti untuk merokok di dekat anak. Jadi kalau mau merokok ya tidak di dekat anak atau menyuruh anaknya menjauh dari kita yang sedang merokok, ya kan? Kemudian kita juga punya habit bahwa kita nggak akan pernah menyuruh membeli rokok kepada anak-anak. Jadi umpama saya di rumah sedang sibuk kerja, rokok habis, nggak mungkin saya suruhan anak saya yang belum berumur untuk beli rokok. Yang akan saya minta tolong adalah istri saya atau anak saya yang sudah gede, tolong belikan rokok. Artinya adab itu yang lebih penting daripada aturan-aturan yang macam-macam kayak gitu. Ini yang kemudian sebenarnya kami lebih berharap, karena kami ini konsumen dari produk legal, jangan sekedar membuat aturan dilarang merokok, tapi beri juga fasilitasi tempat merokok. Kan sesimpel itu sebenarnya. Kami berharap bisa menikmati waktu tunggu di bandara gitu kan, karena terlalu awal datang kami bisa merokok nyaman. Sejauh ini fasilitas seperti itu sudah memadai kan Pak Suryo? Memadai dari mana? Belum. Ya memadai dari mana? Di bandara itu kan kayak di kandang monyet kan? Kita dikasih ruang yang sempit, suruh merokok di situ gitu kan? Kemudian dikasih pakai kaca gitu yang kadang udaranya nggak ada pembersih udaranya, jadi orang lewat itu lihat kita kayak kerumunan monyet yang dikandangin kan gitu. Nah, kemudian tambah lagi kalau di stasiun tambah nggak ada lagi, ya. Di stasiun itu Mbak, kalau kita pengen merokok ketika berhenti taruh kata nih saya dari Jakarta ke Semarang, berhenti saya di yang cukup lama kan mungkin di Cirebon gitu kan. Begitu turun saya harus lari ke titik yang saya boleh merokok.
begitu sudah tweet saya harus lari lagi masuk karena di kereta kan nggak boleh ada asap rokok sama sekali. Iya. Lalu artinya, harapannya apa ini Pak? Mungkin kalau dari komunitas perokok bijak yang ini disampaikan Pak Surya. Ya harapan kita nggak usah terlalu banyak aturan-aturan melarang, tetapi juga berimbang dengan bagaimana melakukan edukasi ke masyarakat. Sekarang perokok anak selesai di mana? Selesai di teman-teman pendidik, selesai kok kalau menurut saya. Nggak akan ada perokok anak kalau anak ketahuan merokok dikeluarkan dari sekolah. Kebayang nggak Mbak? Anak berani nggak merokok? Kalau kemudian ketahuan merokok 3 kali, kemudian dia dikeluarkan dan tidak ada sekolah manapun yang mau menerima dia. Kebayang nggak anak-anak berani merokok? Harusnya nggak akan berani. Ya. Nggak bakal berani. Oke, ini kalau kita bicara tentang anak-anak, mama. Oke, kemudian sekarang yang sudah merokok, ya kita berikan edukasi adabnya dong. Kami hanya merokok di paling jauh 3 meter dari asbak. Kami bisa membedakan antara asbak dan tempat sampah. Jadi kalau asbak kayak umpama di perkantoran dan seterusnya, kan kita bisa lihat tuh, oh ini tempat sampah, ini asbak. Kami paham itu. Artinya edukasi ke teman-teman perokok itu menurut kami lebih penting. Nah, fasilitasi supaya tidak merokok sembarangan. Ya kalau nggak ada tempat merokoknya, akhirnya kan merokoknya sembarangan. Di tempat parkir, buang puntungnya ya di pot bunga. Kan kira-kira seperti itu. Baik. Tapi kalau difasilitasi dengan